Bu, perkenalkan saya Via dari mahasiswa SIKAS Patria Husada Blitar. Di sini saya akan meminta waktu Ibu untuk saya melakukan screening kesehatan dan melakukan edukasi kesehatan terkait dengan pandemi COVID ini. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, nanti ketika saya memberikan pertanyaan, Ibu jawab sesuai dengan apa yang Ibu rasakan. Ya. Yang pertama, apakah Ibu sering menderita sakit kepala? Tidak. Tidak ya, Bu. Apakah sering kehilangan nafsu makan? Tidak. Apakah Ibu mudah menjadi takut? Enggak. Tidak. Lalu, apakah Ibu sering merasakan tangannya bergetar? Enggak pernah. Iya. Lalu, apakah Ibu mengonsumsi alkohol? Tidak. Ya, tidak, Bu. Apakah dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini Ibu mengalami mimpi seperti yang membuat Ibu takut? Enggak pernah. Oh, tidak pernah ya. Ibu merasakan kesulitan untuk mengekspresikan perasaan Ibu apa enggak? Enggak, biasa. Iya. Baik Bu, untuk selanjutnya selama pandemi ini apa yang Ibu rasakan? Yo keluar itu takut. Jadi sulit untuk keluar rumah ya, Bu. Ya, jadi ada batasannya. Lalu untuk bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut? Kalau biasanya itu keluar ya pakai masker, habis itu masuk rumah harus cuci tangan, ya cuma gitu-gitu aja. Tapi ya malah terbatas keluarnya itu. Ya, jadi Ibu sudah tahu ya kalau keluar itu harus memakai masker, harus mencuci tangan, itu sudah tahu. Baik Bu, di sini saya akan menambahkan edukasi terkait dengan pencegahan dan pengembangan kesehatan jiwa. Untuk dalam masa pandemi ini kan kayak sering cemas gitu karena informasi yang beredar, karena di televisi itu kan banyak. Jadi kan ada yang bilang ini itu, jadi saya akan memberikan edukasi terkait hal tersebut. Untuk pencegahannya Bu, itu Ibu sudah benar, harus keluar rumah, kalau mau masuk itu harus pakai masker, harus mencuci tangan. Untuk ketika batuk itu ada etika batuknya Bu. Ketika batuk itu Ibu harus menutupi dengan siku ini Bu, dengan begini. Jadi kalau batuk itu enggak boleh langsung batuk, harus ditutupi begini. Lalu rajin untuk makan makanan yang bergizi seimbang. Gimana Ibu, gizinya sudah terpenuhi? Ya sudah lah. Iya. Sama olahraga yang cukup Bu, minimal itu 1 minggu sekali, untung-untung bisa 1 hari itu selama 30 menit. Iya. Lalu untuk mengatasi ketika merasa cemas Bu, ketika dengan informasi yang beredar, dengan keadaan yang seperti ini, Ibu bisa melakukan dengan latihan tarik nafas dalam. Itu nanti bisa mengurangi kecemasan dan membuat perasaan itu menjadi lebih rileks atau lega. Itu caranya, Ibu mengambil posisi sambil duduk atau tiduran. Lalu Ibu menarik nafas dalam melalui hidung, ditahan sebentar, kemudian dikeluarkan dari mulut perlahan. Ibu bisa membayangkan? Iya, bisa. Lalu ulangi 4-5 kali sampai Ibu merasakan rileks. Iya. Untuk meredakan cemasnya itu ada banyak Bu. Tapi yang utama yang saya ajarkan latihan nafas dalam itu ya Bu. Lalu untuk tips menghadapi stres selama wabah COVID ini,
Ibu bisa melakukan sharing dan saling mendengarkan, saling sharing kepada keluarganya atau dengan anaknya atau dengan suami. Lalu tetap menjaga dengan orang-orang yang Anda sayangi melalui jaring sosial WhatsApp atau melalui telepon, saling mengabari gitu Bu. Kalau ada keluarganya yang jauh bisa dihubungi lewat telepon. Iya. Lalu ketika ada sumber-sumber yang beredar itu jangan langsung diterima Bu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menerima informasi itu. Lalu ketika ada informasi yang diterima itu jangan langsung panik Bu. Kita harus mencari dulu itu sumbernya benar apa tidak. Kalau sudah benar ya kita bagaimana cara mengatasinya, tapi jangan langsung panik. Lalu saling mendoakan biar semua wabah penyakit ini segera hilang ya Bu. Iya, amin. Lalu jika ada keluarga yang sakit dan kalau ibu takut untuk pergi ke layanan kesehatan, ibu bisa melakukan layanan kesehatan melalui telepon. Begitu Bu. Iya. Ya, untuk edukasi yang saya berikan, apakah ada pertanyaan? Tidak. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat ya Bu. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Selalu jaga kesehatan ya Bu. Iya. Ya.